Berdasarkan data Global Firepower, Jepang berada di urutan 8 militer terkuat di dunia tahun 2024. Sementara Indonesia ada di urutan 13. Artinya, antara Jepang dan Indonesia selisihnya tak beda jauh. Itu pun ada lebih dari 60 faktor yang Global Firepower pakai dalam menentukan skor. Semisal alutsista dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara masalah kekuatan tentara, lain soal. Dan dari segi jumlah personil militer, perbedaannya sangat jauh. Data Global Firepower menunjukkan sejumlah personil tentara Indonesia itu sekitar 1.080.000 yang terdiri dari personil aktif sebanyak 400.000, personil cadangan 400.000, dan paramiliter sebanyak 280.000. Untuk setiap matra, Indonesia memiliki jumlah personil Angkatan Darat sebanyak 300.000, personil Angkatan Udara 40.000, dan personil Angkatan Laut sebanyak 75.000. Sementara Jepang, total personil yang mereka punya itu hanya sekitar 309.000 yang terbagi. Personil aktif sebanyak 240.000, cadangan 55.000, dan paramiliter sebanyak 14.000. Untuk 3 matra, Jepang punya 150.000 personil Angkatan Darat, 51.000 personil Angkatan Laut, dan 50.000 personil Angkatan Udara. Benar kalau jumlah personil tentara disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduknya. Tapi kalau kita bicara persentase, semisal Jepang yang jumlah penduduknya itu sekitar 125 juta, persentasenya itu 0,24%. Indonesia yang jumlah penduduknya itu sekitar 273 juta jika dipersentasekan, jumlahnya itu sebanyak 0,39%. Artinya, dari segi jumlah personel militer, Indonesia memang lebih besar. Yang juga menarik untuk kita bahas dari kedua negara ini tentang pasukan khususnya. Sejak Perang Dunia II, militer Jepang punya beberapa pasukan elit. Yang paling terkenal dan paling dihormati ada Special Naval Landing Force, pasukan khusus terjun payung Teichin Shudan, Giretsuku Teitai. Di era modern ini, Jepang punya grup pasukan khusus yang juga dikenal dengan nama Toku Shusasuke Sengon. Ini adalah pasukan khusus Angkatan Darat Jepang yang didirikan tahun 2004. Ditambah Jepang juga mengaktifkan kembali pasukan elitnya yang pernah berjaya saat Perang Dunia II yang bernama The Amphibious Rapid Development Bridge atau Suirikuki Dodan. Divisi ini diaktifkan sejak tahun 2018 sebagai upaya melawan aktivitas China di Laut China Timur. Pasukan elit Indonesia sendiri cukup banyak. Ada Deta Menjala Mangkara atau Denjaka dan Komando Pasukan Katak, Kopaska dari TNI Angkatan Laut, dan ada Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat dari TNI Angkatan Udara, dan pasukan khusus Indonesia yang paling mendunia, Komando Pasukan Khusus dari Angkatan Darat Kopassus. Kalau kita bicara tentang misi prestisius, misi dari pasukan Indonesia yang berhasil seperti Operasi Oila. Ini terjadi di tahun 1981 di mana pesawat Garuda Indonesia DC-9 dibajak oleh kelompok yang menyebut dirinya Komando Jihad. Operasinya di luar Indonesia yakni di Thailand. Hanya butuh waktu 3 menit. Sandra bisa dibebaskan oleh Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, atau yang sekarang bernama Kopassus. Operasi ini bahkan jadi salah satu kisah sukses dari Korps Barat Merah. Dan ada Operasi Sinar Kudus yang menurunkan pasukan khusus milik TNI, yakni pasukan khusus Denjaka, Kopaska, dan Taipib Marinir TNI AL, juga Den 81 Kopassus TNI AD yang dinamai Satgas Merah Putih. Ini adalah operasi jarak jauh pertama bagi TNI. Sementara pasukan Jepang di era modern tak banyak melakukan operasi khusus. Alasannya, setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, konstitusi Jepang berubah. Jepang selamanya meninggalkan perang dan membubarkan angkatan bersenjatanya. Jadi, misi-misi prestisius Jepang terjadi saat Perang Dunia II. Undang-Undang Tindakan Khusus Anti-Terorisme juga baru disahkan tahun 2001. Makanya pasukan-pasukannya baru diaktifkan kembali dengan tujuan sebagai pertahanan diri. Makanya pasukan Jepang diberi nama Pasukan Bela Diri Jepang. Tapi kalau kita bicara kejayaan tentara Jepang, ada satu misi yang paling terkenal di era Perang Dunia II, dikenal dengan nama Kamikaze. Misi ini adalah misi bunuh diri pilot Jepang yang berhasil menenggelamkan dan merusak banyak kapal perang Amerika Serikat. Bagaimana menjadi seorang tentara di Jepang? Bicara tentang menjadi tentara di Jepang, pendaftarannya itu bersifat sukarela. Tak ada wajib militer sejak tahun 1947. Ada yang menarik dengan pendaftaran tentang di Jepang.
Kalau di Indonesia pendaftar selalu lebih banyak dibandingkan yang akan diterima, di Jepang tidak. Militer Jepang kesulitan mendapatkan rekrutan baru. Secara keseluruhan, militer Jepang hanya bisa merekrut 77% dari targetnya setiap tahun. Bahkan pada tahun 2017, personil militer aktif Jepang yang usianya di atas 40 tahun itu sekitar 37%. Padahal, personil aktif seharusnya berusia muda, mayoritas di bawah 30 tahun. Menurutnya jumlah kelahiran usia produktif sejak tahun 1994 dan juga perekonomian Jepang yang terus tumbuh juga jadi alasan. Padahal kalau kita bicara tentang penghasilan, seorang prajurit di Jepang mendapatkan gaji yang terbilang cukup tinggi untuk seorang tentara dengan gaji tahunan terendah, termasuk tunjangan perumahan dan transportasi itu sekitar 2.266.400 yen Jepang atau sekitar 240 juta rupiah. Dan yang tertinggi itu 7.633.100 yen Jepang atau sekitar 810 juta rupiah per tahunnya. Ini bahkan jauh di atas rata-rata upah minimum yang ada di Jepang, yakni 19 juta per bulannya. Kalau untuk gaji tentara Indonesia itu untuk golongan 1 atau tamtama ada di antara 1,9 juta hingga 2,5 juta rupiah. Untuk golongan 2 atau bintara ada di kisaran 2,4 juta rupiah hingga 3,4 juta rupiah. Golongan 3 atau perwira pertama itu di kisaran 2,9 juta sampai 4,4 juta rupiah. Dan untuk golongan 4 atau perwira menengah ada di kisaran 3,1 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Dan perwira tinggi itu antara 5,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan kinerjanya mulai dari kelas jabatan 1 sampai level kepala staf itu antara 1,9 juta rupiah hingga 37,8 juta rupiah. Untuk jenis bela diri yang harus dikuasai oleh seorang tentara di Jepang, dikenal dengan nama J-Taikaku Tojutsu, lalu diganti menjadi Shinkakuto. Pada awal 1950-an, sistem bela diri Jepang prinsipnya itu pertarungan dengan bayonet dan pisau. Pertarungan menggunakan bayonet dan pisau lalu dikenal dengan nama Jukendo yang mirip dengan bela diri kendo. Memasuki era modern, seni bela diri di Jepang difokuskan pada pertarungan tangan kosong. Dengan asumsi, senjata api tak selalu efektif digunakan dalam menanggapi ancaman modern. Pertarungan tangan kosongnya didasarkan pada Nippon Kempo. Seorang tentara Jepang didorong untuk berlatih judo, kendo, sumo, dan jukendo. Tentara Indonesia sendiri menguasai teknik bela diri, seperti yang modo, yang merupakan gabungan antara judo, taekwondo, hapkido, seiryo, dan honshinsul. Selain itu, anggota TNI juga berlatih merpati putih, tarung derajat, karate, dan kungfu.